Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Bardika Arya Putra, NPM 1418038. Saya akan memaparkan spesies saya berjudul Hak Penumpang Tidak Terdaftar di Manifest atas Asuransi dalam Kecelakaan Pesawat, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pendahuluan, kasus yang saya bahas di sini adalah pada kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak yang jatuh di Kepulauan Seribu, mengakibatkan 62 penumpang termasuk awak pesawat meninggal dunia. Setelah proses evakuasi dan pendataan penumpang, terdapat korban yang namanya tidak sesuai dengan daftar penumpang di manifest. Setelah diketahui, korban tersebut memakai identitas orang lain untuk membeli tiket pesawat. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu sejauh mana hak penumpang mendapatkan asuransi selain asuransi wajib yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Yang kedua, tanggung jawab maskapai terhadap korban kecelakaan pesawat yang penumpangnya tidak terdaftar di manifest menurut Undang-Undang Penerbangan. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui batas kriteria penumpang mendapatkan asuransi selain asuransi wajib. Yang kedua, mengetahui tanggung jawab maskapai penerbangan atas penumpang korban kecelakaan yang tidak terdaftar di manifest. Metodologi penelitian yang pertama, pendekatannya menggunakan secara yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan atau library research. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis penumpang mendapatkan asuransi selain asuransi wajib. Dalam pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Perasuransian menjelaskan bahwa asuransi wajib merupakan program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh kelompok masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu. Program ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965. Kemudian, selain asuransi wajib, dapat juga asuransi sukarela. Asuransi sukarela ini dapat dimiliki oleh setiap penumpang yang jasanya itu terdapat pada area bandara atas izin otoritas bandara setempat, baik itu dalam perusahaan BUMN maupun swasta. Kemudian tentang tanggung jawab maskapai, yang pertama dari tiket, pengertian tiket merupakan bukti bahwa seorang telah membayar angkutan udara dan berhak menaiki pesawat udara sebagai penumpang, dan juga merupakan tanda bukti ditutupnya perjanjian antara penumpang dan pengangkut. Apabila tidak ada tiket, maka perjanjian keduanya menjadi batal. Kemudian pasal 141 ayat 1 Undang-Undang Penerbangan menjelaskan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang, baik meninggal dunia secara tetap atau luka-luka. Kemudian pasal 151 ayat 4, dalam hal tiket tidak diisi keterangan oleh pengangkut tidak berhak menggunakan ketentuan dalam undang-undang untuk membatasi tanggung jawabnya. Kemudian pasal 165 Undang-Undang Penerbangan menjelaskan bahwa ganti rugi diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2014. Simpulannya, pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 tentang Perasuransian, penumpang yang menggunakan angkutan umum telah mendapat asuransi wajib yang diberikan oleh pemerintah melalui iuran wajib yang dibeli pada membeli tiket. Asuransi sukarela dapat didapatkan apabila penumpang tersebut memutuskan untuk membeli asuransi sukarela yang didapat di luar asuransi wajib. Jika ia tidak membeli asuransi sukarela, maka ia akan mendapatkan asuransi wajib yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian tentang tanggung jawab, pengangkut tetap bertanggung jawab terhadap penumpang tidak terdaftar di manifest berdasarkan pasal 141 ayat 1. Dalam kasus ini, penumpang telah membeli tiket dan pengangkut telah memberikan kepada penumpang. Sehingga pada pasal 151 ayat 4 tidak berlaku. Tanggung jawab pengangkut berlaku pada Undang-Undang Penerbangan. Saran saya sebagai pemerintah, sebagai penyelenggara atas jaminan sosial, harus tetap memberikan santunan kepada korban kecelakaan, walaupun kasusnya penumpang menyalahi aturan yang ada. Kemudian yang kedua, maskapai penerbangan harus menjalankan ketentuan sesuai dengan penerbangan yang lebih disiplin dan pengecekan terhadap penumpang. Kemudian Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan harus menindak tegas maskapai yang lalai dalam menjalankan aturan dan mengawasi pengangkut melaksanakan tanggung jawabnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.